Ya, baik, terima kasih ya. Kita sampai kepada pembahasan tentang format dan isi book chapter. Jadi, yang namanya book chapter, nanti saya tunjukkan insya Allah ya buku-buku saya di book chapternya itu ya. Jadi, mulai dari judul babnya, kemudian nama penulisnya. Nama penulis itu nanti biasanya terkait dengan apa, dengan istilahnya itu apa, institusinya, juga emailnya, ada abstraknya. Abstrak itu nanti kita akan jelaskan pendahuluannya, introductionnya, backgroundnya, kemudian ada pembahasannya, mabahasnya gitu, kemudian nanti ada penutup ya, ada referensi, plus nanti kadang ada juga biografinya. Nah, ini menjadi penting. Nah, ketentuan untuk book chapter nih jangan lupa ya. Jadi ketentuan untuk book chapter itu adalah, pertama itu diterbitkan lembaga penerbitan resmi ya. Nanti kalau lebih bagus kalau dia adalah anggota IKP, Ikatan ya Penerbit Indonesia gitu ya. Minimal yang pasti yang kedua adalah dia harus ada memiliki ISBN, International Serial Book Numbers ya. Kebetulan saya juga ada di Pustaka Ama Alaminya yang juga bisa melayani untuk ISBN itu ya. Kemudian melewati proses editorial. Nah, ini yang penting nih, editor ini. Jadi nanti kalau yang kesannya gitu ya, editor itu biasa, padahal justru editor itu kalau di guru ataupun di dosen terutama itu dia kumnya itu sangat tinggi untuk jadi editor ya. Kemudian ada template-nya. Template-nya kemarin kalau yang mahasiswa yang di A2, kemudian yang di B1 itu kita sudah kasihkan, dan kemarin kita sudah coba uji cobakan untuk UTS dan UAS-nya, dan ya menurut saya cukup bagus juga gitu. Jadi termotivasi, terstimulus untuk menghasilkan sebuah karya ya. Nah, ini jadi ketentuan dari book chapternya itu. Oke. Next, nah, how to write book chapter ya, bagaimana cara menulis book chapter. Ini sebenarnya sih apa ya, simple saja, nggak susah gitu ya, nggak susah. Cuman karena mungkin belum terbiasa, nggak tahu bentuknya kayak gimana ya, sabar ya. Nanti kita akan berikan contohnya, saya akan sharekan contohnya gitu ya. Oke, ini cara menulis book chapter. Jadi nanti kita mulai dari judul ya. Judul di sini adalah judul dari babnya atau chapternya itu ya. Nah, kemudian di bawahnya ada nama penulis ya, kemudian institusinya dan juga emailnya ya. Kemudian nanti ada abstrak ya. Abstrak itu secara ini kita sebut saja ringkasannya ya. Kemudian ada pendahuluannya, backgroundsnya, kemudian ada pembahasan atau deskriptif dan juga analisisnya gitu ya. Kemudian sampai kepada kesimpulan dan daftar pustaka tentu saja, plus biografi dari autornya atau dari penulisnya. Jadi sesimpel ini gitu ya, semudah itu gitu ya. Jadi ya memang gampang sih, nggak susah gitu. Apalagi nanti kalau yang baru-baru bisa, caranya gimana ya, gampang lah sekarang itu dengan sumber dari online, sumber dari jurnal, sumber dari mungkin beberapa buku yang sudah free di download gitu ya. Ini menjadi hal yang menurut saya sangat mudah, sangat membantu kita untuk menulis sebuah book chapter atau membuat sebuah tulisan yang merupakan bagian dari buku Bunga Rampai ya. Kita akan mulai dari awal. Jadi untuk judul bab atau book chapter nih ya, jadi kalau saya biasanya itu kadang pilih bab ataupun chapter yang paling dikuasai dan diminati gitu ya. Saya sempat menulis tentang saya mau tunjukkan buku saya, berarti harusnya nih ya, ada beberapa buku saya yang ada di sini juga nih. Itu bisa jadi, nanti bisa jadi referensi juga. Boleh ya, nanti akan saya tunjukkan. Kebetulan di ini saya ini adalah motivatulis ya, motivasi untuk menulis ya. Kemudian ini juga ada pengantar ilmu ekonomi juga. Nggak kelihatan ya. Tapi kelihatan dikitnya. Ya, ini pengantar ilmu ekonomi ya. Kemudian ini ada juga keluarga Samara digital gitu ya. Kemudian lagi ini awal sekali ya, buku saya ini tahun 2018 kalau nggak salah, awal mula saya sebutkan saja penerbitnya itu adalah Media Science Indonesia. Nanti boleh dicek tuh. Boleh juga nanti lihat buku saya, lebih kurang situ ada sekitar 5 sampai 10 ya di Media Science itu ya. Kemudian juga ada yang ini juga ya, ini adalah maslahah ekonomi syariah
ya karena background saya lebih banyak ke ekonomi memang gitu ya. Jadi rata-rata bukunya adalah yang memang sifatnya itu book chapter dan juga sifatnya itu bareng-bareng gitu ya, yang bareng-bareng. Nah, termasuk juga yang cukup tebal ini ya, cukup tebal. Nah, ini ya digital banking dan finansial teknologi. Nah, nih ya, ini cukup tebal nih. Ini ditulis oleh berapa ini ya? 17 orang ya tentang digital banking. Saya kebetulan menulis tentang tentang digital banking tantangan ya, tantangan digital banking di Indonesia. Ini namanya book chapter. Ini penerbitnya dari Literasi Bangsa, ada sekitar 2 atau 3 buku saya di sini. Ya, itu bisa jadi referensi juga. Kemudian juga ada buku yang lain juga ya. Itu nanti bisa saya contoh. Jadi pertama itu biasanya pilih bab atau chapter yang paling dikuasai dan juga diminati ya. Kemudian juga perhatikan juga untuk ketersediaan referensi, baik referensi itu online ataupun offline ya. Kemudian juga kadang suka juga yang agak sedikit challenging ya, sorry nih ya, mungkin ada tulisan agak salah nih, challenging gitu ya. Jadi ada yang menantang, misalnya saya nulis tentang terutama metode penelitian, kayaknya banyak sekali ya, lebih dari 10 yang tentang metode penelitian gitu ya. Jadi di metode penelitian itu saya biasanya yang buku ini saya pilihnya itu temanya ini, buku ini temanya ini gitu ya. Gitu, jadi masing-masing itu jadi kayak menguasai, maka nanti kalau disatukan lagi jadi itu menjadi sebuah satu buku juga gitu ya. Jadi satu buku, jadi intinya judul atau dalam menentukan judul di bab book chapter biasanya nanti ada contoh iklannya. Nanti bisa diambil di situ ya, bisa diambil istilahnya itu, saya mau ambil yang ini aja deh, yang paling mudah misalnya kan, untuk latihan dulu gitu ya, yang latihan dulu. Oke, kemudian nama penulis, institusi dan email ya, nama harus bagus sesuai dengan ijazah dan juga nama resmi dari Disduk Capil kali ya, di pemerintah lah pokoknya, dari ijazah ataupun juga di aktenya. Ini biasanya untuk yang sifatnya resmi, tapi saya kadang juga pakai nama Abdurrahman gitu ya, karena menurut saya saya juga nggak butuh istilahnya itu untuk resmi, untuk apa, biar aja yang penting ada saya di situ namanya gitu ya. Jadi kadang itu, nah ini kadang yang kurang dipahami oleh orang yang mungkin terlalu kaku ya dengan aturan gitu, ini kok namanya beda-beda sih gitu ya. Menurut saya ya nggak apa-apa, itu kan nama pena gitu ya. Kemudian juga orang nggak kenal juga nggak apa-apa sih, biarin aja, penting itu tulisan saya gitu ya. Nah itu, jadi ada beberapa buku saya nanti yang itu boleh nanti diketik di Google Scholar misalnya Abdurrahman Misno gitu ya. Nah kalau yang sekarang memang kalau di yang untuk resmi biasa hanya pakai Misno saja gitu ya. Institusi tempat bekerja atau untuk belajar, ini sebenarnya untuk membuktikan bahwa orang itu memang memiliki ya semacam kualitas lah ya, sehingga ada mewakili dari lembaga atau institusi. Kemudian email resmi lembaga ini biasa juga penting ya. Kalau Gmail kadang masih bisa, tapi lebih elegan kalau menggunakan misalnya saya di drsmisnomai@sifabogor.ac.id gitu ya, misalnya, itu juga akan lebih terpercaya dan keren gitu ya. Oke, kemudian abstrak. Ini hampir sama dengan abstrak di skripsi, tesis, disertasi ataupun di jurnal. Tapi kalau menurut saya, kalau untuk yang book chapter ini tidak baku sebenarnya ya. Jadi tidak, abstrak itu tidak mesti ada dan tidak semuanya itu ada. Tapi minimal ini karena sebagian juga mahasiswa yang mau menulis tentang tesis ya dan juga disertasi ya, ini yang namanya abstrak. Jadi abstrak itu isinya adalah latar belakang masalah. Latar belakang itu paling cuma 2-3 baris ya. Identifikasi pembahasan, nanti kalau itu diidentifikasi masalahnya itu paling hanya 1-2 baris. Kemudian metode yang digunakan itu kalau di skripsi, tesis, disertasi, kalau di book chapter itu biasanya sistematika penulisan, bukan sebab satu apa gitu, tapi ya akan membahas chapter ini, bagian atau bab ini akan membahas tentang ini. Kemudian ada hasil pembahasan itu paling banyak juga 5 baris, bahkan mungkin hanya 3 baris. Kemudian kata kunci itu tidak lebih dari 5, jadi 3-5 keyword. Ini kalau book chapter yang membutuhkan adanya kata kunci. Oke, yang berikutnya pendahuluan atau latar belakang. Ini biasa juga sangat teoritis, tapi ya menurut saya penting gitu ya, teorinya dulu nanti baru di satu-satu gitu ya. Oke,
Nah, jadi dalam jadi ada bisa menggunakan pendahuluan, introduction, mukodimah atau latar belakang gitu ya. Itu terserah lah, biasanya ngikuti dari template yang keluarkan oleh penerbit publisher dari book chapternya ya. Jadi pembahasan, ingat dalam pendahuluan itu dia mesti pembahasan yang mengarah pada topik utama tulisan. Jadi belum selesai gitu ya. Ini biasa kalau yang di S1 nih biasanya gitu ya. Ini masih latar belakang, masalahnya udah selesai gitu ya. Padahal seharusnya latar belakang itu adalah mengantarkan pembaca kepada permasalahan yang diteliti atau yang akan dibahas, topik yang akan dibahas gitu ya. Nah, gitu ya. Jadi pembahasan yang mengarah pada topik utama tulisan. Nah, jangan lupa perkaya dengan data mutakhir. Ini mungkin masih ada beberapa mahasiswa yang menganggap, wah kan saya kualitatif berarti nggak boleh pakai angka. Ya enggak lah gitu ya. Angka itu dalam konteks data mutakhir itu ya sangat diperlukan. Dan data ini jangan lupa nih untuk tesis ya misalnya itu ya 5 tahun terakhir lah ya gitu ya. Ya kalau 10 terakhir masih bisa gitu, tapi udah bukunya lama yang dipakai, datanya sudah lewat misalnya nih. Nah, kita mau bicara tentang kurikulum merdeka atau mungkin bicara tentang ekonomi kontemporer ya, atau mungkin manajemen, tapi bukunya itu tahun 80 gitu ya, tahun 90. Aduh, udah jadul banget gitu ya. Jurnal juga udah lama. Oh, ini nggak tahu ngambil dari internet gitu ya. Jadi perkaya dengan data mutakhir. Nanti akan lihat, kebetulan saya juga kemarin dengan teman-teman di APIC, Asosiasi Pengajar dan Peneliti Hukum Ekonomi Syariah, itu menulis tentang digitalisasi ekonomi syariah di Indonesia yang didanai oleh BI. Itu datanya itu cukup valid itu ya. Oke, kemudian jangan lupa ya dalam pendahuluan juga tambahkan teori dan juga realitas saat ini yang diharapkan. Maksudnya ini sebenarnya ada dua nih. Yang teorinya seperti ini, realitasnya yang ada. Mungkin kalau dalam penulisan skripsi, tesis, disertasi itu adalah adanya gap antara das sein dengan das sollen gitu ya. Kemudian di latar, biasa di akhir, ini karena kita bicara tentang book chapter ya, jadi ada semacam identifikasi permasalahan dan topik utama pembahasan ya. Jadi kalau di tesis juga sama nih ya, jadi harus ada identifikasi permasalahan, tapi kalau di book chapter dia sebenarnya lebih kepada topik yang mau dibahas apa sih. Berarti di akhir paragraf bisa bahwa bagian ini akan mengkaji atau akan membahas mengenai ini gitu ya. Jadi itu lebih kepada permasalahan yang akan ataupun topik utama pembahasan yang akan dibahas. Nah, lengkapi juga dengan pendapat tokoh yang expert di bidangnya. Ini penting nih ya. Misalnya gini, saya mau menulis tentang pengertian misalnya definisi atau takrif, ya janganlah dari jurnal atau dari buku gitu ya. Jadi kalau namanya pengertian secara etimologi, secara bahasa, ya pasti harusnya sumbernya itu dari kamus gitu ya. Kalau bahasa Arab ya kamus Munawir minimal ya, pakai Lisanul Arab mungkin itu yang paling tinggi gitu ya, Tajul Arus gitu ya. Kalau itu ya minimalnya itu pakai Webster Dictionary gitu ya, dan lain sebagainya. Pokoknya kalau ngomongin jika membahas tentang definisi ya dari kamus gitu ya. Gitu. Atau mungkin bisa juga dari ensiklopedi, jangan ngambil dari punya orang gitu ya. Kalau punya orang itu yang diambil itu adalah atau tulisan orang lain yang dikutip itu adalah ide gagasan original mereka gitu ya. Makanya kalau dalam tulisan gitu ya, ini kita bicara sedikit ilmiah gitu ya. Ilmiah dalam artian itu berdasarkan akademik gitu ya. Jadi jangan sampai kita tulisan menurut misalnya itu Anwar dalam Samsul misalnya gitu ya. Nah, itu sebaiknya dihindari gitu ya. Sebaiknya kita mengambil referensi yang main references ya, referensi utama gitu ya. Ini di pendahuluan. Oke, pembahasan ini juga menjadi hal yang sangat penting. Kita bicara tentang fokus pada pembahasan utama ya, tajam berdasarkan data, kutipan yang disebutkan, kuatkan dengan teori yang relevan, sampai di sana ada tesis, ada antitesis, dan juga adanya sintesis gitu ya. Jadi pembahasan ini perlu tajam nih. Biasanya kadang kalau S1 sih ya, kalau S2 insya Allah enggak gitu ya. Jadi pembahasan banyak, ini kadang ada sedikit kayak semacam penyakitnya pembahasan yang kualitatif gitu ya, panjang banget kerangka pemikiran, dan temuan data itu sangat sedikit.
Oh, tapi itu tesis ya. Kalau book chapter itu kadang panjang di awal ya pengertiannya, kemudian juga dasar, prinsip, pemahaman dan sebagainya. Pembahasannya cuma paling hanya beberapa baris gitu. Itu kalau ibaratkan anatomi manusia, ya tubuh manusia itu kepalanya itu besar gitu ya, tapi badannya itu kecil gitu ya. Atau mungkin kakinya itu kecil sehingga nggak kuat untuk menapak gitu, untuk berjalan. Jadi harusnya kan proporsional, the great proportion gitu ya. Jadi proporsinya itu harus betul, tangannya sekian, kepalanya sekian. Jadi kalau ibaratkan manusia itu book chapter atau pembahasan ya seperti itu. Oke, latar belakangnya mulai dari kakinya gitu ya, kemudian badannya, kemudian juga tangannya, pundaknya, sampai kepada pembahasan utama itu adalah kepalanya gitu ya, kepalanya, dan nanti sampai kepada kesimpulan seperti itu ya. Jadi harus fokus, kemudian tajam, kemudian juga ada kutipannya, kemudian teori yang relevan, jangan sampai teori yang ketinggalan ya. Dalam dunia pendidikan misalnya masih membahas kemarin tentang teori tabula rasa misalnya, ya udah ketinggalan banget ya. Model pendidikan juga masih pakai teori-teori psikologi pendidikan yang udah lama, teknologi masih pakai yang lama, aduh udah ketinggalan banget gitu ya. Terus juga belajar cara ngajar masih kayak zaman dulu gitu, udah nggak zaman seperti itu gitu ya. Oke. Nah, this is from me, gitu dari saya terkait dengan bagaimana how to write a book chapter. Oke.